Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adelia Farinda Widyaswati dengan NIM 2303102171 kelas 2G Manajemen. Di sini saya akan menjalankan tugas yang diberi oleh Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK. Tugasnya tentang aktiva tetap tidak berwujud. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit yang saya ketahui. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Ini termasuk hak paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, dan goodwill. Aktiva ini nilainya terletak pada hak atau keuntungan ekonomi yang mereka miliki atau hasilkan, bukan pada bentuk fisiknya. Misalnya nih, sebuah perusahaan mungkin memiliki hak paten atas teknologi baru yang mereka kembangkan, dan hak paten tersebut memiliki nilai karena memberikan hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual produk yang menggunakan teknologi tersebut. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh, hak paten ini tetap dianggap sebagai aset berharga bagi perusahaan dan dicatat dalam laporan keuangan mereka. Nah, yang pertama ada paten. Paten sebenarnya adalah contoh yang baik dari aktiva tetap tidak berwujud sebagai aset intangible. Paten merupakan hak hukum yang memberikan pemegangnya hak eksklusif atau suatu penemuan ataupun inovasi. Paten tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh, namun memiliki nilai ekonomi yang signifikan karena memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan, pembuatan, dan penjualan penemuan tersebut. Dan selanjutnya ada copyright. Aktiva tetap tidak berwujud yang berkaitan dengan copyright adalah nilai ekonomi yang terkait dengan hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya-karya intelektual. Ini mencakup nilai dari buku, lagu, film, perangkat lunak, dan karya kreatif lainnya yang dilindungi oleh hak cipta. Meskipun karya-karya ini tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh, nilai ekonominya tercermin dalam hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta. Dalam laporan keuangan perusahaan, nilai ekonomi dari hak cipta ini dicatat sebagai bagian dari aktiva tetap tidak berwujud karena meskipun tidak berwujud secara fisik, mereka memiliki nilai yang dapat diukur dan mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Dan selanjutnya ada trademarks atau merek dagang. Contoh lain dari aktiva tetap tidak berwujud ini, merek dagang adalah simbol, kata, frase, atau desain yang membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan yang lainnya. Merek dagang memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan dan melindungi merek tersebut dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Meskipun merek dagang tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh, mereka memiliki nilai ekonomi yang signifikan karena membantu membangun citra merek, meningkatkan kesetiaan pelanggan, dan membedakan produk atau layanan dari pesaing. Ketika ada franchise dan lisensi. Nah, franchise itu sebuah sistem bisnis di mana pemilik mereka atau perusahaan induk memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek, sistem, dan dukungan bisnisnya dalam pertukaran atas pembayaran royalti atau biaya lainnya. Dan selanjutnya ada lisensi. Lisensi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual kepada pihak untuk menggunakan, mendistribusikan, atau memanfaatkan karya atau produk intelektual mereka. Aktiva tetap tidak berwujud dari sisi pemegang lisensi adalah nilai yang terkandung dalam hak untuk menggunakan atau mendistribusikan produk atau karya yang dilisensikan. Nah, yang terakhir ada goodwill nih. Goodwill sendiri adalah nilai yang melebihi nilai pasar wajar dari aset dan kewajiban bersih yang diperoleh oleh suatu perusahaan ketika mengakuisisi perusahaan lain. Ini mencerminkan keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi seperti reputasi merek yang baik, hubungan pelanggan yang kuat, layanan karyawan yang berbakat, dan faktor non-materi yang lainnya yang menyebabkan perusahaan memiliki daya tarik di pasar. Goodwill adalah salah satu contoh utama dari aktiva tetap tidak berwujud karena tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh, tetapi memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi perusahaan. Nah, dari paparan di atas saya rasa sudah cukup. Jikalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.